Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang PPH pasal 22 dan 24. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bu Ulfa dan Bu Sofi selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pajak dan Perpajakan. Kemudian, sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Natali Soeharto dengan NPM akhir 087. Perkenalkan, nama saya Nadina Salsabila dengan NPM akhir 205. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azizah Ramadhani Effendi dengan NPM akhir 215. Perkenalkan, nama saya Julia Ayu Lestari dengan NPM akhir 307. Teori dan konsep PPH non-final pasal 22. PPH pasal 22 bersifat tidak final, artinya pemungutan pajak ini dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan bagi wajib pajak yang dikenakan. PPH pasal 22 atau pajak penghasilan pasal 22 dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor dan impor. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan PPH nomor 36 tahun 2008, pajak penghasilan pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Setelah kita mengetahui konsep dasar dari PPH pasal 22 ini, saya akan menjelaskan objek dari PPH pasal 22 dan yang merupakan bukan objek dari PPH pasal ini. Jadi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 90 garis miring PMK titik 03 garis miring 2016 tertera bahwa objek PPH pasal 22 ini berupa impor barang-barang mewah tertentu. Nah, untuk pengecualian dari objek pajak PPH pasal 22 ini itu yang pertama ada impor barang-barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPH. Pengecualian ini tuh harus dinyatakan dengan surat keterangan bebas PPH pasal 22 yang diterbitkan oleh DJP atau Direktur Jenderal Pajak. Lalu yang kedua ada impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk. Lalu yang ketiga ada pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara atau daerah yang meliputi jumlah kurang dari 2 juta dan bukan merupakan jumlah yang terpecah-pecah. Jadi selama harganya kurang dari 2 juta, barang tersebut masuk pada non-objek PPH pasal 22. Dan terakhir ada pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum atau PDAM, benda-benda pos, dan keperluan telepon. Berikut adalah bendahara dan badan-badan yang memungut PPH pasal 22 sebesar 1,5% dari pembelian. Yang pertama ada Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang dipungut oleh pihak tersebut yaitu berupa impor barang atas pembelian impor barang. Lalu yang kedua ada bendahara pemerintah dan bendahara pengeluaran. Untuk bendahara pemerintah sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya yang berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Lalu untuk bendahara pengeluaran sendiri itu memungut berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Lalu selanjutnya ada kuasa pengguna anggaran atau KPA atau biasa kita kenal itu pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Lalu yang kelima ada badan usaha milik negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya itu dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
Lalu selanjutnya ada industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya. Lalu yang terakhir ada industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Nah, selanjutnya ada badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut PPh atas pasal 22 saat penjualan terjadi. Yang pertama ada badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor dalam negeri. Lalu yang kedua ada agen tunggal pemegang merek atau ATPM dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Lalu yang ketiga ada produsen atau importir bahan bakar minyak. Lalu yang keempat ada badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha, industri baja, dan yang merupakan industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir. Lalu yang terakhir ada pedagang pengumpul, yaitu berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya itu mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Lalu ada juga yang menjual hasil tersebut itu kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Dan ini informasi tambahan, pihak-pihak badan swasta yang diwajibkan untuk memungut pajak PPh pasal 22 ini sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 90 PMK-03-2015. Pemerintah menambahkan pemungut PPh pasal 22 dengan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Selanjutnya saya akan membahas tentang tarif PPh pasal 22. Tarif PPh pasal 22 ini ada beberapa macam tergantung kategorinya. Yang pertama itu atas impor, ada yang menggunakan API, ada non-API dan tidak dikuasai. Untuk penggunaan angka pengenal importir atau API sebesar 2,5% dikali nilai impor, dan untuk non-API sama dengan 7,5% dikali nilai impor, dan yang tidak dikuasai sama dengan 7,5% dikali harga jual lelang. Dan selanjutnya itu ada atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD, sama dengan 1,5% dikali harga pembelian, di mana harga pembelian ini tidak termasuk PPN dan tidak final. Lalu atas penjualan hasil produksi yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu untuk kertas sama dengan 0,1% dikali DBP PPN, untuk semen yaitu sebesar 0,25% dikali DBP PPN, dan baja sebesar 0,3% dikali DBP PPN, dan otomotif sebesar 0,45 dikali DBP PPN, di mana semua ini tidak final. Lalu yang keempat itu atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, pelumas adalah sebagai berikut. 1. Pemungutan PPh pasal 22 kepada penyalur atau agen bersifat final selain penyalur agen bersifat tidak final. Lalu ada juga atas pembelian bahan-bahan yang untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan sebesar 0,250% dikali harga pembelian, di mana harga pembelian ini tidak termasuk PPN. Dan untuk atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API sama dengan 0,5% dikali nilai impor. Nah, ada juga tarif PPh pasal 2 atas penjualan. Penjualan yang dimaksud itu ada pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 miliar rupiah, dan ada kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga lebih dari 10 miliar rupiah, dan ada rumah beserta tanah dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 10 miliar dan luasnya lebih dari 500 meter persegi. Lalu ada juga apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 10 miliar rupiah
dan luas bangunannya lebih dari 400 meter persegi. Dan yang terakhir itu ada kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang kurang dari 10 berupa sedan, jeep, sport utility vehicle atau SUV, atau multi-purpose vehicle atau MPV, minibus, dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 5 miliar dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc dan ini sebesar 5% dari harga jual, tidak termasuk PPN dan PPNBM. Nah, selain itu ada tarif untuk penghasilan yang diterima atau diperoleh rekanan sehubungan dengan transaksi penjualan barang, penyerahan jasa, dan persewaan dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, di mana dilakukan melalui pihak lain dengan sistem informasi pengadaan sebesar 0,5% dari seluruh nilai pembayaran yang tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk PPN dan PPNBM. Lalu ada juga pihak lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas penjualan emas perhiasan ataupun emas batangan. Dipungut pajak penghasilan yaitu sebesar 0,25% dari harga jual emas perhiasan atau harga jual emas batangan. Jadi nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk, yaitu Cost Insurance and Freight atau CIF, ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepegawaian di bidang impor. Dan besarnya tarif pungutan sebagaimana dimaksud di atas diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang menunjukkan NPWP. Ketentuan ini berlaku untuk pungutan pajak penghasilan pasal 22 yang bersifat tidak final. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang tarif PPh pasal 22. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dan prosedur perhitungan dari PPh pasal 22. Jadi, dapat dilihat kalau PTC itu menjual hasil produksinya berupa semen kepada PTD senilai 2.200.000.000 rupiah. Harga tersebut sudah termasuk PPN sebesar 11%. Perhitungan pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan semen adalah DPP PPN sama dengan 100 per 111 dikali 2.200.000.000 rupiah sama dengan 1.981.000.000. Sekian. Dan untuk PPh pasal 22 penjualan semen sama dengan tarif PPh pasal 22 atas penjualan semen dikali DPP PPN. Jadi tarifnya tadi kan sebesar 0,25 untuk semen dan DPP PPN-nya sudah diketahui. Jadi 0,25% dikali 1.981.000.000 sekian sama dengan 4.954.000 sekian. Nah, untuk contoh lainnya itu ada PTA selaku perusahaan pengembang properti yang menjual apartemen dengan nilai 500 miliar kepada C. Harga jual ini tidak termasuk PPN dan PPNBM. Maka PPh pasal atas penjualan barang mewah berupa tarif PPh pasal 22 atas penjualan barang mewah dikali nilai jual sama dengan 1% dikali 50 miliar sama dengan 500 juta rupiah. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas saat terutang dari PPh pasal 22 ini. Jadi, PPh pasal 22 atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. Dalam hal pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan dan tidak termasuk dalam pengecualian dari pemungutan PPh pasal 22. Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor. Lalu pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan KPA, bendahara pengeluaran dan pejabat penerbit surat pemerintah membayar dan pembelian barang dan bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh BUMN tertentu dan bank BUMN terutang dipungut pada saat pembayaran. Dan ada juga PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi bahan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri, semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, dan atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh ATPM, APM, dan importin umum kendaraan bermotor terutang dan dipungut pada saat penjualan. Lalu yang terakhir, PPh pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas terutang dan dipungut saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang atau delivery order.
Sekarang kita akan membahas pembayaran PPh pasal 22. PPh pasal 22 adalah cicilan PPh pada tahun berjalan. Pada akhir tahun, cicilan ini akan diperhitungkan kembali menjadi kredit pajak PPh badan atau PPh orang pribadi. PPh pasal 22 yang berbentuk SSE, artinya PPh pasal 22 tersebut dibayar langsung ke bank persepsi oleh wajib pajak yang bersangkutan pada saat transaksi. Transaksi yang wajib dibayar langsung adalah transaksi yang berkaitan dengan impor dan bendahara. Berikut adalah cara penyetoran PPh pasal 22. Pertama, pemungutan PPh pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Lalu yang kedua, pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan KPA, bendahara pengeluaran dan pejabat penerbit surat perintah, membayar wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan SSP yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. Lalu, surat setoran pajak tersebut berlaku juga sebagai bukti pemungutan pajak. Pemungutan PPh pasal 22 oleh pemungut pajak selain wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak. Lalu pemungut wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh pasal 22. Berikut adalah kewajiban pelaporan PPh pasal 22. Pertama, pemungut PPh pasal 22 selain wajib membuat bukti pungut, juga wajib menyetor PPh yang dipungut dengan kode pajak 412122/900 ke Bank Persepsi, kemudian melaporkannya dalam SPT Masa PPh pasal 22. Pihak yang dipungut mendapat bukti pungut dan dapat dikreditkan pada akhir tahun di SPT tahunan. Lalu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pemungut pajak wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan aplikasi e-Bupot Unifikasi. Semua pemungutan PPh pasal 22 bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan bagi wajib pajak yang dipungut, kecuali atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas kepada penyalur atau agen. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian pajak penghasilan pasal 24. Sebelumnya kan sudah dijelaskan tentang pajak penghasilan pasal 22. Di sini kami akan memulai untuk menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 24. PPh pasal 24 sendiri itu adalah peraturan yang mengatur tentang hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajaknya di luar negeri untuk mengurangi jumlah nilai pajak penghasilan terutang yang dimiliki di Indonesia. Artinya, pajak penghasilan yang telah dibayar wajib pajak di luar negeri dapat digunakan untuk mengurangi jumlah PPh yang harus dibayarkan di dalam negeri. Namun, pajak penghasilan ini hanya diperuntukkan bagi WP yang menerima penghasilan di luar negeri selama 1 tahun pajak. Lalu selanjutnya subjek pajak dari PPh pasal 24. Jadi wajib pajak yang menjadi subjek atau dapat memanfaatkan hak kredit pajak PPh pasal 24 diantaranya adalah WP orang pribadi atau WP badan dan WP Badan Usaha Tetap atau BUT yang memiliki pendapatan dari luar negeri dan terutang PPh. Nah, lalu ada objek pajak pasal 24, sumber penghasilan yang menjadi objek pajak 24 yaitu penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha di luar negeri sesuai pasal 24 ayat 3 Undang-Undang PPh seperti pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, pendapatan atas keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tidak bergerak, penghasilan dari BUT di luar negeri, penghasilan dari pengalihan hak penambangan atau pembiayaan ataupun pemodalan
perusahaan pertambangan di luar negeri, lalu keuntungan dari pengalihan harta tetap di luar negeri, dan yang terakhir keuntungan dari pengalihan harta dari BUT di luar negeri. Bukan objek dan objek yang dikecualikan dari pengenaan PPh non-final pasal 24. Bukan objek PPh pasal 24 adalah penghasilan yang tidak termasuk dalam kategori bunga, royalti, dan penghasilan sejenis lainnya yang diatur dalam undang-undang pajak. Contohnya adalah penjualan barang. Penjualan barang secara umum tidak dikenakan PPh pasal 24 melainkan PPh atas penjualan barang. Upah atau gaji, penghasilan dari pekerjaan atau jasa yang diberikan oleh seseorang karyawan kepada perusahaan dikenakan PPh pasal 21, bukan PPh pasal 24. Ada beberapa jenis penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 24. Pengecualian ini biasanya diatur dalam peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Beberapa contoh objek yang dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 24 yaitu bunga atau simpanan di bank. Bunga yang diterima oleh nasabah perorangan dari simpanannya di bank biasanya dikecualikan dari PPh pasal 24. Bunga atas obligasi pemerintah. Bunga yang diterima dari obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah juga seringkali dikecualikan. Sekarang kita masuk ke bagian tarif PPh pasal 24. Tarif PPh pasal 24 pada dasar tidak memiliki angka persentase yang tetap seperti PPh pasal 21. Hal ini karena PPh pasal 24 lebih bersifat sebagai mekanisme kredit pajak atas penghasilan diperoleh dari luar negeri. Tarif PPh pasal 24 pada tahun 2024 masih mengikuti ketentuan umum perpajakan, di mana pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri dapat dikreditkan terhadap pajak terutang di Indonesia. Besarnya kredit yang dapat dikurangkan tidak boleh melebihi pajak yang terutang di Indonesia atas penghasilan yang sama. Tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh pasal 24 berkisar antara 15-25%, tergantung pada penghasilan dan kondisi spesifik wajib pajak. Sekarang kita masuk ke prosedur menghitung PPh pasal 24 dan kita akan langsung masuk ke contoh. Misalnya, PT ABC pada tahun 2024 mendapat pendapatannya itu dalam negeri sebesar 30 miliar dan dari luar negeri sebesar 15 miliar dengan asumsi pajak di luar negeri sebesar 20%. Maka, total penghasilan PT ABC yang tercatat sebesar 45 miliar karena penjumlahan dari penghasilan dalam negeri dan penghasilan dalam negeri. Jadi 30 miliar tadi ditambahkan dengan 15 miliar. Lalu, tarif PPh badan yang berlaku saat ini per 2024 adalah sebesar 22%. Sehingga, perhitungan PPh terutangnya adalah sebagai berikut. Tarif PPh badan dikalikan dengan penghasilan itu dalam negeri. Jadi 22% dikalikan dengan 30 miliar. Dan kita akan menemukan 6 miliar 600 juta rupiah. Nah, untuk PPh yang dapat dikreditkan, rumusnya adalah penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikali dengan total PPh terutang. Sehingga 15 miliar dibagi 45 miliar dan dikalikan dengan 6 miliar 600 juta rupiah. Sehingga kita dapat hasil 2 miliar 200 juta rupiah. Dengan demikian, PPh terutang yang telah dibayarkan PT ABC di luar negeri sebesar 2 miliar 200 juta rupiah. Lalu, nominal kredit pajak PPh pasal 24 yang dapat digunakan untuk mengurangi PPh terutang dalam negeri adalah sebesar 2 miliar 200 juta rupiah. Habis itu ada koreksi dalam PPh pasal 24. Adanya koreksi di luar negeri yang menyebabkan pajak atas penghasilan terutang di luar negeri dilaporkan lebih besar dalam SPT tahunan dan menyebabkan pajak di luar negeri ini tertera kurang bayar, maka akan berakibat kemungkinan PPh yang di Indonesia menjadi kurang banyak. Nah, untuk yang satu ini, WP bisa melakukan koreksi sendiri dengan melakukan pembetulan atas SPT-nya. Dan jika pembetulan sudah dilakukan, maka bunga terutang atas pajak yang kurang bayar ini tidak akan ditagih lagi. Adanya koreksi ini mengakibatkan PPh terutang di Indonesia juga menjadi lebih kecil. Akibatnya PPh kelebihan bayar. Kelebihan ini kemudian bisa dikembalikan setelah dilakukan perhitungan dengan utang pajak yang lainnya.
Selanjutnya ada persyaratan administratif pengkreditan pajak luar negeri. Apabila wajib pajak luar negeri telah membayarkan pajaknya di luar negeri, atau wajib pajak dalam negeri itu sudah membayarkan pajaknya di negara lain, kemudian ingin mengkreditkannya di Indonesia, mereka terlebih dahulu harus mengumpulkan atau menyampaikan permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak atau KPP. Permohonan tersebut itu dilaporkan bersamaan pada saat pelaporan SPT tahunan dengan melampirkan sejumlah dokumen, yakni yang pertama ada laporan keuangan dari luar negeri, fotokopi SPT atau tax return yang dilaporkan di luar negeri, dan terakhir ada dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Untuk meringankan beban pajak penghasilan yang diperoleh di luar negeri, maka penghasilan yang diterima di luar negeri itu bisa dikreditkan terhadap pajak terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Saya akan menjelaskan mekanisme pengkreditan PPh pasal 24 yang dibayarkan di luar negeri. Jadi ada beberapa poin. Yang pertama itu pajak penghasilan yang terutang di luar negeri dapat dikreditkan dengan PPh yang terutang di Indonesia. Lalu yang kedua, pengkreditan PPh yang dibayar di luar negeri dilakukan dalam tahun pajak digabungkan penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia. Lalu yang ketiga, jumlah PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan maksimum sebesar jumlah yang lebih rendah di antara PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri. Lalu yang keempat, apabila penghasilan dari luar negeri dari beberapa negara, maka perhitungan PPh pasal 24 dilakukan untuk masing-masing negara. Lalu yang kelima, penghasilan kena pajak yang dikenakan PPh final atau penghasilan dikenakan pajak tersendiri tidak dapat digabungkan dengan penghasilan lain, baik yang diperoleh dalam negeri atau diperoleh dari luar negeri. Lalu yang keenam, dalam hal jumlah PPh yang dibayarkan atau terutang di luar negeri melebihi PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan, kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan di tahun berikutnya, tidak boleh dibebankan sebagai biaya, dan tidak dapat direstitusi. Lalu yang ketujuh itu adalah melaksanakan pengkreditan PPh luar negeri, wajib pajak menyampaikan permohonan ke KPP bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh, di mana SPT tahunan PPh itu dilampiri dengan laporan keuangan dan penghasilan yang berasal dari luar negeri, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri, dan dokumen pembayaran PPh di luar negeri. Untuk poin ke-8 yaitu atas permohonan wajib pajak, Kepala KPP dapat memperpanjang jangka waktu untuk penyampaian lampiran-lampiran yang disebutkan tadi. Dan poin ke-9, dalam hal terjadinya perubahan besaran penghasilan yang berasal dari luar negeri, wajib pajak perlu dan bahkan melakukan pembetulan SPT tahunan yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut. Lalu yang ke-10, jika pembetulan SPT tersebut menyebabkan PPh kurang bayar, maka kekurangan bayar tersebut tidak akan dikenakan sanksi bunga. Lalu yang ke-11, jika pembetulan SPT tersebut menyebabkan lebih bayar, maka atas kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah perhitungan dalam utang pajak lain. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke pengkreditan pajak penghasilan yang telah dipotong atas dividen. Jadi, proses pengkreditan pajak penghasilan yang telah dipotong atas dividen yang diterima oleh BULN non-bursa terkendali langsung pada tahun pajak dibayar atau dipotong pajak penghasilan tersebut. Di mana hal ini diatur dalam pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan nomor 107 PMK 03 tahun 2017 tentang penetapan saat diperolehnya dividen dan dasar perhitungannya oleh wajib pajak dalam negeri atas penyetaraan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek. Kemudian, wajib pajak dalam negeri yang mengkreditkan pajak penghasilan harus menyampaikan perhitungan pengkreditan pajak penghasilan yang telah dibayar atau dipotong dividen yang diterima dari BULN non-bursa terkendali langsung kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan beberapa dokumen berikut. Yang pertama itu laporan keuangan. Lalu, yang kedua itu fotokopi surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Dalam hal terdapat kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Lalu, perhitungan atas rincian laba dalam 5 tahun terakhir, lalu ada juga bukti pembayaran pajak penghasilan atau bukti pemotongan pajak penghasilan atas dividen yang diterima. Dan penyampaian perhitungan tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaian materi.
Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.